selamat datang di video pelajaran fisika bersama saya, Luhmade Widasuti. Nah, di video kali ini, saya akan memberikan beberapa contoh soal tentang hukum gravitasi Newton. Oke, langsung saja ya. Kita ke soal yang pertama. Perhatikan, 3 buah partikel A, B, dan C dengan massa masing-masing 9 kg, 16 kg, dan 2 kg terletak segaris seperti gambar. Ini gambarnya. Jika jarak AB 7 meter, ya, A ke B itu adalah 7 meter, partikel C harus diletakkan pada jarak berapa agar gaya gravitasi di C itu sama dengan 0. Nah, itu ya. Oke. Berarti di sini diketahui 9 kg itu adalah massa benda A, 16-nya itu adalah massa benda B, sedangkan ini adalah massa benda C. Oke, jaraknya ya. Jaraknya itu adalah 7 meter. Oke. Berarti kalau jaraknya 7 meter, kita misalkan ini jaraknya ke sini ini adalah X. Kita misalkan X. Sedangkan jaraknya C ke B, partikel C ke B, itu kita misalkan 7 dikurang X. Nah, yang kita cari adalah gaya gravitasi di C. Jadi, gaya gravitasi C itu biar sama dengan 0. Berapa X-nya? Nah, jaraknya ini berapa? X ini berapa? Dia harus diletakkan di mana? Gitu. Ya. Nah, ini kita tahu bahwa dari gaya gravitasi bahwa gaya gravitasi itu kan terjadi apabila ada dua buah benda yang saling berinteraksi ya. Ini akan menyebabkan terjadinya gaya gravitasi kan gitu. Nah, karena di sini ada C itu ada di tengah-tengah, ya, ada di antara partikel A dan B, sehingga di sini akan terjadi gaya gravitasi ya F1 ya antara partikel A dan partikel C. Dan gaya gravitasi F2 yaitu dari partikel C terhadap partikel B. Seperti itu ya. Nah, untuk mencari agar gaya gravitasi di C, berarti resultannya itu adalah sama dengan 0, sehingga ini F1-nya itu harus sama dengan F2. Jadi F1 itu yang mana? F1 itu adalah partikel A dengan partikel C, sedangkan F2-nya adalah partikel B dengan C. Seperti itu ya. Nah, dari persamaan gravitasi, ya, persamaan gaya gravitasi F sama dengan G dikali MA dikali M1 ya, M1, M2 per R kuadrat. Nah, itu kita gunakan persamaan itu. Sehingga kita ganti, karena dia FAC, berarti nanti di sini ganti dengan F1-nya dengan A, F2-nya dengan C. Begitu juga dengan BC ini ya. Oke, kita langsung. Oke, G MA dikali MC per RAC kuadrat sama dengan G dikali MB dikali MC per RBC kuadrat. Nah, ini sama-sama mengandung G, kita bisa sederhanakan, MC-nya juga bisa kita sederhanakan, sehingga masih MA sama ini ya, MA per RAC kuadrat sama dengan MB per RBC kuadrat. Itu ya. Kita ganti sekarang angkanya. MA-nya 9. RAC kuadrat. RAC kuadrat itu adalah X. X kuadrat ya, karena kuadrat. Sama dengan MB-nya 16. Ya, per RBC-nya itu adalah 7 min X kuadrat. Ini ya, dalam kurung. Oke. Nah, untuk menyederhanakan ini, lebih baik kita akarkan ya, supaya hilang kuadratnya ini kita akarkan. Nah, gitu ya. Ini kita akarkan. Nah, kita akarkan ya. Nah, oke, jadinya berarti akar 9 itu adalah 3 per X kuadrat ya X. Nah, itu akar 16 itu adalah 4. Sedangkan ya kasih 7X. Ya, kita akan kalikan silang. Ini kali silang ya, sehingga 4X sama dengan ya 3 dikali 7 min X gitu kan. Oke. Sehingga
4X sama dengan 3 kali 7, 21. Dikurang 3X. Nah, kita bawa 4X ya plus 3X sama dengan 21. Sehingga pas X sama dengan 7X ya, sama dengan 21. Sehingga X sama dengan ya 3 meter. Itu ya, 21 bagi 7, 3 meter. Oke, berarti X-nya di sini ya, X-nya di sini adalah 3 meter. Atau X-nya di sini 3, berarti jaraknya ini jadi R A C itu sama dengan 3 meter, atau R B C itu sama dengan ya 7 min X sama dengan 7 min 3, itu 4 meter. Itu ya. Jadi jawabannya kalau dia pilihan ganda gitu, misalkan ada optionnya, itu berjarak ya 3 meter, artinya 3 meter dari A, dari partikel A, atau 4 meter dari partikel B. Itulah jarak atau posisi partikel C agar gaya gravitasi di C itu adalah 0. Itu ya. Jadi jawabannya bisa 3 meter dari A atau 4 meter dari B. Nah, itu untuk contoh soal yang pertama. Ya. Oke. Selanjutnya ke soal berikutnya. Ya, perhatikan soal berikutnya. Percepatan gravitasi bumi G1 ya. Dan percepatan gravitasi di permukaan suatu planet itu adalah G2. Ya. Nah, jika massa planet 3 kali massa bumi dan jari-jari planet 2 kali jari-jari bumi, maka perbandingan percepatan gravitasi di bumi dengan di planet adalah itu ya. Berarti yang diketahui di sini adalah gravitasinya bumi G1 dan G2. Berarti massa planetnya ya. Berarti massa planet, dan itu kan planetnya ini adalah 2 ya, G2 ini ya. Oke, buminya katanya adalah G1. Oke. Berarti yang diketahui di sini adalah massa planet 3 kali massa bumi. Berarti M2 sama dengan 3M1 gitu jadinya ya kan. Nah, sedangkan jari-jari planet ya, jari-jari planet berarti R ya. R2 itu sama dengan 2 kali R1. Itu. Yang ditanya adalah perbandingan percepatan gravitasi berbanding planet itu ya. Itu ini sama dengan berapa itu. Berarti kita bisa menggunakan dari rumus nih. G1 per G2 sama dengan ya M1 dikali R2 kuadrat per ya M2 dikali R1 kuadrat. Nah, bisa kita gunakan persamaan itu. Oke, kita langsung ganti. G1 per G2 sama dengan M1-nya berapa? Ya, tetap M1 ya. M1, R2-nya itu adalah R2-nya 2R1 kuadrat per di kuadrat M2-nya 3M1 dikali R1 kuadrat. Itu, ini M1-nya bisa dicoret. Sehingga G1 per G2 itu sama dengan 4R1 kuadrat per 3R1 kuadrat. Coret R1-nya. Sehingga G1 per G2 itu sama dengan 4 per 3. Nah, itu. Jadi perbandingan antara percepatan gravitasi di bumi dan dengan planet adalah 4 banding 3. Nah, seperti itu. Oke, paham ya? Bisa kan? Ya. Oke. Nah, itu contoh soal yang kedua. Oke, kita lanjut ya. Contoh soal berikutnya.
Ini mengenai kuat medan gravitasi bumi. Ya, kuat medan gravitasi bumi. Perhatikan soalnya, perbandingan kuat medan gravitasi bumi untuk dua benda, yang satu berada di permukaan bumi, dan satu lagi berada di ketinggian yang jaraknya berjarak setengah R dari permukaan bumi. Di mana R itu adalah jari-jari bumi. Jadi kita bisa ilustrasikan seperti ini. Misalkan ini bumi ya. Ya, bumi ya. Bumi ini kan ada jari-jarinya, yaitu sebesar R. Ya kan? Nah, satu berada di permukaan bumi, yang satu lagi berada di ketinggian yang berjarak setengah R. Berarti ini lagi satu, dua benda itu ada di sini ya. Nah, ini jaraknya itu adalah setengah R. Nah, kayak gitu ya. Ya. Berarti yang satu ini adalah G1-nya, ini adalah G2. Gravitasi benda permukaan benda pada benda 1 dan pada benda 2. Nah, itu. Nah, berarti kita di sini R1-nya berarti sama dengan R, sama dengan jari-jari bumi ya. Karena dia ada di permukaan, ini kan jari-jari bumi sampai sini. Itu sama dengan R1-nya itu adalah sama dengan R berarti. Itu. Sedangkan R2-nya itu sama dengan R2-nya adalah R ditambah setengah R. Itu jadinya dari sini kan, nah lagi satu berada di ketinggian yang berjarak setengah R dari permukaan bumi. Nah, dari permukaan bumi. Nah, kuat medan gravitasi bumi itu kan kita ukur dari pusat buminya ya, itu. Sehingga nah, ini kita bisa tambahkan menjadi berapa ya? R ditambah setengah R itu kan 3/2 R ya, atau 1,5 R gitu ya. Nah, kita pakai persamaan ini. Tetap ya, yang tadi G1 per G2 sama dengan M1 dikali R2 kuadrat per M2 dikali R1 kuadrat. Ini persamaannya. Ya, kita tetapkan G1 per G2 sama dengan M-nya ya, karena masanya dua benda berada di ini, kita sama, R2-nya ganti 3/2 R kuadrat per R kuadrat. Oke. Berarti G1 per G2 sama dengan, ya, kuadratkan 3 kuadrat 9 per 2 kuadrat 4 R kuadrat per R kuadrat, mencoret. Sehingga G1 per G2 itu sama dengan 9/4. Ya, itu ya. Nah, jadi di sini perbandingan kuat medan gravitasi antara benda satu dan benda yang lainnya itu adalah 9/4 ini. Kalau misalkan yang diketahui G-nya dicari, misalkan G1 itu berapa, G2-nya diketahui konstantanya, ya tinggal dikalikan. Seperti itu ya, tergantung soalnya seperti apa. Oke. Nah, itu soal yang ketiga ya. Kita lanjut. Nah, ini. Perbandingan massa planet A dan B adalah 2/3. Sedangkan perbandingan jari-jari planet A dan B adalah 1/2. Jika benda di planet A adalah berat bendanya itu adalah W, maka berat benda tersebut di planet B itu adalah berapa? Itu. Ya. Nah, jadi dalam soal di sini diketahui massa planet A banding B itu adalah 2/3. Itu kan yang diketahui. Terus, yang diketahui lagi, jari-jari planet A berbanding jari B itu adalah jari-jarinya adalah 1/2. Kan itu. Sedangkan berat benda di planet A, berarti WA-nya itu sama dengan W. Dia tanya,
WB itu berapa? Itu ya. Oke. Berarti kita tetap menggunakan persamaan yang ini, gravitasi. Karena tadi kan sama seperti contoh yang tadi sebenarnya rumusnya. Cuma di sini kita ganti variabelnya. Tadi kan pakai G1 banding G2. Sekarang ada planet A dan B, ya udah kita pakai GA per GB, ya, gravitasi di planet A berbanding gravitasi di planet B. Itu ya. Itu sama dengan massa A per massa B dikali dengan RB kuadrat per, ini yang boleh, dikali dengan RA kuadrat, kan itu rumusnya. Ya udah kita cari ya dulu gravitasinya ya. Per GB sama dengan MA per MB itu adalah 2/3, kan gitu. Sedangkan kita bisa gini kan ya, ini RA per EB, atau kita inikan dulu. Oke, ini RA per EB-nya 1/2. Ini udah kita balik aja, yaitu 2/1, ya kita bisa kuadratkan. Boleh nggak ya? Sama ya, sama aja sih sebenarnya. Oke. GA per GB sama dengan 2/3, ini kan 4 ya. 1 kuadrat ya 1. Sehingga GA per GB itu sama dengan 8/3. Itu kan? Nah, percepatan gravitasi perbandingannya adalah di planet A dan B adalah 8/3. Nah, sekarang kita cari yang dicari itu kan beratnya, ya. Berarti perbandingannya adalah berat benda di A itu sama dengan perbanding berat benda di B. Ya, itu sama dengan 8/3. Itu ya. Kadang kan massa berat itu kan massa kali gravitasi, kan gitu kan. Nah, oke. Sehingga WA-nya tadi kan W. Yang dicari WB. Ya udah 8/3. Ya kalikan silang. Sehingga 8WB sama dengan 3W. Sehingga WB sama dengan 3/8W. Itu ya. Nah, ini dia. Berat benda di planet B itu menjadi 3/8 berat benda di planet A. Itu. Oke? Nah, itu contoh soal untuk perbandingan gravitasi atau berat benda di dua planet. Ya, itu. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang terakhir ya. Ya, ini tentang hukum Kepler ya. Tentang periode ya. Jadi, perbandingan jarak rata-rata planet A dan B ke matahari adalah 4/1. Jika periode planet B itu adalah 25 hari, jadi periode ya, waktu yang diperlukan sebuah planet untuk mengelilingi matahari ya pada porosnya itu, periode kan waktunya. Itu berapa? Oke. Berarti yang diketahui di sini adalah RA per RB itu sama dengan 4/1. Itu ya. Sedangkan periode di planet B-nya itu adalah 25 hari. Yang ditanya, berapa periode di planet A? Itu. Dari hukum Kepler, 3 Kepler ya. Kan ada persamaan TA per TB ya, kuadrat itu sama dengan RA per RB K3. Itu ya. Ya, ini samaannya. Atau misalkan nanti ada planet PQ, ganti aja P sama Q, ini P sama Q juga gitu. Ya tergantung dari soalnya. Nggak selalu harus A, B. Atau 1, 2 boleh. Gitu ya. Oke, kita akan masukkan. Kita ganti TA per
TB-nya 25, kita kuadratkan, ya. Ini RA-nya itu adalah 4:1, kita pangkat 3. Oke. Ini langsung berarti TA kuadrat. 25 kuadrat itu berapa? Ya, 625 ya. 4 pangkat 3, 4 kali 4 kali 4, itu 64 ya. Per 1 kali 1 kali 1, 1. Ya. Oke, sehingga TA kuadrat, ya, kalikan silang, ini kan 1 TA sama dengan 64 dikali 625 gitu ya. Sehingga TA sama dengan, ya, atau diakarin aja bisa sih, 64 dikali 625, biar gampang gitu ya. Kalau nanti kamu itu ini terlalu besar angkanya, ini bisa gini kan ya, ini kali kan akar 64 itu berapa? Oh ya, salah nih. Oke. TA sama dengan akar 64 itu kan 8. Bisa ya, sederhanakan 625 akarnya itu adalah 25. Bisa ya. Ya, ini kalikan 8 kali 25 itu adalah 200 hari. Nah, ini. Itu sederhananya. Ya. Kalau mau di sini kamu selesaikan dulu, kalikan cari nilainya baru diakarin boleh. Pasti sama. Ya. Kalau misalkan kalau ngitung gitu, orang-orang kayak gitu kan lebih susah gitu kan ya. Biar angkanya lebih karena besar gitu. Ya udah, kamu sederhanain juga boleh. Asalkan ini bisa diakarin dua-duanya gitu ya. Oke. Nah, itu. Jadi di sini untuk periode satuannya itu bisa dalam hari ya, tidak selalu dalam satuan sekon gitu, misalkan sekon itu hari bisa, tahun bisa, bulan bisa gitu ya. Karena kan kalau bumi aja mengelilingi matahari itu periodenya itu adalah ini kan ya, dalam waktu 30 hari itu kan ya. Nah, itu. Jadi tergantung dari dalam bulan bisa, dalam tahunan bisa, kayak gitu. Ya, tergantung dari soalnya seperti apa gitu yang diketahui. Kalau kayak ini kan periode di planet B-nya dalam satuan hari, berarti di sini hari mengikuti. Kayak gitu. Nah, itu contoh soal untuk materi hukum gravitasi Newton. Nah, sampai di sini apabila ada yang ditanyakan, silakan langsung chat via WA ya, Ibu. Jadi apapun itu silakan bertanya. Ya, kalau belum memahami tentang latihan soal yang saya berikan pada video kali ini. Nah, sampai di sini video saya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Terima kasih.